Lima Dana Sabila dengan NIM 2116113200041. Saya di sini ingin mempresentasikan materi mata kuliah manajemen bisnis kehutanan. Bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh perorangan maupun organisasi yang melibatkan aktivitas produksi, penjualan, pembelian, maupun pertukaran barang jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Kehutanan adalah sebagai sistem kepengurusan yang ada hubungannya dengan masalah hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang terselenggara secara terstruktur untuk keberlangsungan kehidupan di hutan. Manajemen bisnis adalah suatu kegiatan dalam merancang, mengelola, mengoperasikan sebuah usaha yang mencakup semua pengaturan baik dari proses pengerjaan, pengelolaan, sampai pada cara mencapai suatu tujuan bisnis yang diinginkan. Tujuan bisnis adalah untuk menjaga keberlangsungan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam jangka panjang. Proses manajemen bisnis ada 5, yaitu 1. Perencanaan atau planning. Perencanaan atau planning adalah proses awal dalam manajemen bisnis yang melibatkan penentuan tujuan, strategi, dan langkah-langkah untuk mencapainya. Tujuan dari perencanaan yaitu menentukan arah dan sasaran bisnis, mengidentifikasi peluang dan ancaman yang mungkin muncul, membuat strategi yang efektif untuk memanfaatkan sumber daya. Contohnya itu perusahaan menetapkan target penjualan 20% lebih tinggi tahun depan dan merancang strategi pemasaran digital untuk mencapainya. 2. Pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian adalah proses mengatur sumber daya manusia, material, dan finansial untuk melaksanakan rencana yang telah dibuat. Tujuannya itu 1. Membentuk struktur organisasi yang efisien, 2. Membagi tugas dan tanggung jawab secara jelas, 3. Memastikan koordinasi antar bagian organisasi. Contohnya itu membentuk tim pemasaran khusus untuk proyek baru dengan masing-masing anggota memiliki peran tertentu seperti desain, analisis data, dan manajemen media sosial. Pelaksanaan atau implementation. Pelaksanaan adalah proses penggerakan semua elemen organisasi untuk menjalankan rencana dan tugas yang telah ditentukan. Pelaksanaan atau implementation. Pelaksanaan adalah proses menggerakkan semua elemen organisasi untuk menjalankan rencana dan tugas yang telah ditentukan. Tujuan dari pelaksanaan itu 1. Mengubah rencana menjadi tindakan nyata, 2. Memastikan setiap bagian bekerja sesuai tanggung jawabnya, 3. Mendorong motivasi dan kolaborasi dalam tim. Contohnya mengimplementasikan kampanye pemasaran dengan menjalankan iklan online, mendistribusikan konten, dan memantau hasil secara berkala. 4. Pengaturan atau directing. Pengaturan adalah proses mengharmonisasikan aktivitas di seluruh bagian organisasi agar selaras dengan tujuan bisnis. Tujuan dari pengaturan yaitu 1. Mengintegrasikan tugas dan aktivitas agar berjalan lancar, 2. Memastikan semua departemen saling mendukung, 3. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Contoh dari pengaturan adalah koordinasi antara tim, produksi, dan pemasaran untuk memastikan stok produk tersedia tepat waktu sebelum peluncuran kampanye.
5. Pengendalian atau controlling. Pengendalian adalah proses memantau, mengevaluasi, dan memperbaiki kinerja organisasi agar tetap sesuai dengan rencana dan tujuan. Tujuan dari pengendalian itu mengidentifikasi kesalahan atau deviasi dari rencana awal. 2. Memberikan solusi untuk perbaikan. 3. Memastikan bisnis tetap berjalan sesuai jalur. Contoh dari pengendalian yaitu melakukan evaluasi bulanan untuk mengecek apakah target penjualan tercapai, dan jika tidak, mencari penyebabnya dan merancang strategi baru. Business orientation. Business orientation atau orientasi bisnis adalah pendekatan strategis yang menentukan bagaimana suatu perusahaan mengarahkan aktivitasnya untuk mencapai tujuan bisnis. Orientasi ini mencerminkan prioritas dan fokus perusahaan, baik dalam hal produk, pelanggan, pasar, maupun efisiensi operasional. 4. Perspektif. Terdapat 4 perspektif dasar terhadap strategi yang diambil, yaitu 1. Production orientation, 2. Product orientation, 3. Marketing orientation, 4. Sales orientation. Bisnis model. Model bisnis adalah kerangka kerja atau rencana strategis yang menjelaskan bagaimana sebuah organisasi menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai baik secara ekonomi, sosial, maupun bentuk lainnya. Model bisnis membantu perusahaan memahami bagaimana mereka menghasilkan pendapatan dan keuntungan melalui aktivitasnya. Tujuan bisnis model kanvas yaitu 1. Memahami bagaimana bisnis menciptakan, menyampaikan, dan menangkap nilai. 2. Mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam model bisnis. 3. Menyediakan kerangka kerja sederhana untuk pengembangan bisnis. 4. Meningkatkan kolaborasi tim melalui diskusi strategis. Manfaat bisnis model kanvas. 1. Menyederhanakan proses perencanaan, fokus pada elemen yang penting. 2. Meningkatkan kolaborasi tim. Tim bisa melihat gambaran besar dan memberikan kontribusi. 3. Fleksibilitas. Dapat digunakan untuk berbagai jenis bisnis, baik startup maupun perusahaan besar. 4. Mempermudah inovasi, membantu menciptakan ide-ide baru. 5. Alat strategis, membantu menyelaraskan visi bisnis dengan operasional. 9. Elemen bisnis model kanvas. 1. Segmen pelanggan atau customer segment. Kelompok pelanggan spesifik yang menjadi target bisnis untuk dilayani. Pelanggan adalah inti dari model bisnis, sehingga bisnis harus memahami siapa yang dilayani dan apa kebutuhannya. 2. Penawaran nilai atau value proposition. Nilai atau manfaat unik yang ditawarkan bisnis kepada pelanggan. 3. Saluran atau channel, media atau cara yang digunakan bisnis untuk menjangkau pelanggan dan menyampaikan penawaran nilai. 4. Hubungan pelanggan atau customer relationship, jenis hubungan yang dibangun antara bisnis dan pelanggan untuk menciptakan loyalitas dan meningkatkan kepuasan. 5. Aliran pendapatan
diperoleh bisnis dari setiap segmen pelanggan. 6. Sumber daya utama. Aset atau sumber daya penting yang diperlukan untuk menjalankan bisnis dan memberikan nilai kepada pelanggan. 7. Kegiatan utama, yaitu proses utama yang harus dilakukan bisnis untuk menciptakan, menyampaikan, dan mempertahankan penawaran nilai. 8. Kemitraan utama, pihak luar atau pemasaran, mitra atau organisasi lain yang membantu bisnis dalam menjalankan operasinya. 9. Struktur biaya. Semua biaya yang diperlukan untuk menjalankan model bisnis. Pada 9 elemen bisnis model ini memungkinkan bisnis memahami keseluruhan proses mereka dan melihat bagaimana setiap elemen saling mendukung. Tujuan utamanya adalah memastikan keselarasan antara nilai yang ditawarkan, kebutuhan pelanggan, dan efisiensi operasional. Contoh produk bisnis model kanvas pada kehutanan yaitu pembibitan tanaman usaha. Pembibitan tanaman usaha adalah kegiatan usaha yang berfokus pada produksi bibit tanaman untuk memenuhi kebutuhan berbagai sektor seperti pertanian, kehutanan, perkebunan, hingga penghijauan lingkungan. Usaha ini memiliki potensi besar untuk mendukung pelestarian lingkungan sekaligus memberikan manfaat ekonomi, terutama di era yang semakin peduli terhadap keberlanjutan. 9 elemen pembibitan tanaman usaha menggunakan bisnis model kanvas. 1. Segmen pelanggan. Pelanggan utama pembibitan tanaman usaha mencakup pengusaha pertanian dan perkebunan membutuhkan bibit untuk mengembangkan lahan mereka. Penawaran nilai. Nilai yang ditawarkan yaitu harga kompetitif, menawarkan bibit dengan harga terjangkau untuk berbagai segmen. 3. Saluran. Cara menjangkau pelanggan yaitu secara offline, penjualan langsung di lokasi pembibitan atau pameran pertanian. 4. Hubungan pelanggan. Jenis hubungan yang dibangun yaitu komunitas pelanggan, membangun komunitas peduli lingkungan yang menggunakan bibit usaha. 5. Aliran pendapatan atau pendapatan diperoleh dari penjualan bibit tanaman. 6. Sumber daya utama yaitu finansial, modal awal untuk pengadaan bahan baku dan operasional. 7. Kegiatan utama yaitu produksi bibit, penyemaian, perawatan, hingga siap jual. 8. Kemitraan utama yaitu pemasakan bahan baku seperti benih, pupuk, dan media tanam. 9. Struktur biaya yaitu biaya tetap seperti sewa lahan, gaji karyawan, dan infrastruktur pembibitan. Sekian presentasi dari saya. Terima